Halo Scorpio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bacakan nasib kamu di 2025 nanti. Kira-kira nasib kamu di tahun 2025 ini seperti apa sih? Mohon perhatian bahwa ini adalah pembacaan umum, jadi nggak bisa semua resonate padamu karena banyak energi yang saya tarik di sini ya Scorpio sayang ya. Jadi mohon disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian terkait masa lalu, masa kini, dan yang akan saya prediksikan ini ya. Kalau ingin dibacakan secara pribadi atau ingin resonate di diri sendiri, silakan adakan konsultasi pribadi atau ramalan pribadi melalui WhatsApp, nomor WhatsApp yang ada di atas sini atau bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu tentang harganya, price listnya, karena memang pembacaan pribadi itu berbiaya say ya. Jadi tanya-tanya dulu mau pembersihan energi, buka aura negatif, pembersihan energi negatif atau traumatik atau pokoknya itu negatif semua ya. Magic itu semua negatif, dibersihkan. Kalau ingin bersihkan ya silakan kontak saya, siapa tahu saya bisa membantu. Buka aura rezeki, aura jodoh silahkan, aura cinta, aura positif supaya menarik hal-hal baik atau energi-energi baik ya. Menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita ya, gitu. Kalau energi kita udah balance, udah positif kan pastinya akan menarik hal-hal baik ya. Kita nggak mager lagi, nggak buntu lagi, nggak bingung lagi, nggak lupa-lupa lagi, atau pikiran kita tercerahkan, fresh. Jadi kita lebih banyak ide, lebih kreatif, lebih inisiatif, dan lebih ringan dalam menjalani hidup ini gitu. Nggak mudah galau, nggak mudah pesimis, lebih optimis lah kita ya gitu. Oke, kita cek dulu ya. Allah Akbar. Oh ya, ini lagi azan subuh, jadi saya pending dulu ya. Nanti kita lanjut, oke? Oke, kita lanjutkan Scorpio. Oke, nasib kamu di tahun 2025 nanti itu kayak apa sih? Mari kita kepo ya. Kita cek dulu untuk dari segi profesi kamu ya. Yang resonate di sini tuh profesi kamu seperti apa sih? Nah, kita cek dulu. Kalian yang resonate di sini tuh profesinya apa aja? Supaya lebih ngena kan? Apakah akan resonate di diri kalian? Kita cek. Ini bagian IT ya, IT. Terus ada kalian yang resonate di sini ada pegawai BUMN, ada desain baju, fashion ya, fashion designer lah ya. Ini ilmuwan, ada kreditur, ada toko bunga ya, pemilik toko bunga, pengusaha toko bunga, atau yang ya jualan bunga lah ya. Mediator, ada apa tuh, pembaca berita, terus sutradara, ada penulis, ada minyak gas tekstil, ekspor impor, apa ini, ekspedisi, kalian kerja di ekspedisi, investor, ada perkapalan, ada jasa laundry, kamu yang pengusaha laundry ya. Terus ini ada apa nih, tiktokers ya, politik, staff, kalian bergerak di bidang politik, staff, ada kalian karyawan ya, kalian kedudukan sebagai staff. Ada ini apa, selebgram, ada aktor, ada direktur, general manager, ada konsultasi ya, konseling ya, para konseling ya. Kalian yang membuka konsultasi pribadi atau apa gitu kan, nah yang melayani konsultasi gitu juga resonate di sini ya. Netizen viral, nah kalian akan mungkin kalian adalah seorang ya netizen juga, mungkin kalian akan viral nanti ya. Makanya giring-giring opini yang positif ya, supaya viralnya juga enak ya di mata masyarakat. Ini penyiar, apalagi nih, programmer, host, dokter, viral. Ini kalian yang sudah pernah viral ya, atau
ya udah pernah viral dalam hal apapun itu, di kalangan pertemanan atau viral di kalangan medsos ya, atau pernah viral karena apa gitu ya. TKI, TKW ya, TKI dan TKW ada resonnya di sini. Itu mama saya batuk ya. Ini jualan online, kalian yang profesinya jualan online, terus kios, warung, mungkin kalian ada pedagang kaki lima, pariwisata, kalian yang kerja di pariwisata, konten kreator ya, juga konten kreator, polisi, nelayan, tentara atau bekas tentara ya, driver ini ya. Driver itu bisa sopir juga ya, itu sopir ya. Pengawas, mungkin kalian adalah sopir pribadi ya, pengawas lapangan atau apa ya, supervisor bisa ya. Kosmetik, nah kalian di bagian kecantikan ya, kosmetik, atau kalian yang menjual barang-barang kosmetik ya. Nah, kalian yang resonnya di sini. Aduh, anak saya udah kesini lagi. Bentar ya. Oke. Ini anak saya. Halo. Iya, diam mama kerja ya. Diam ya. Oke, di sini nasib kalian di tahun 2025 nanti, yaitu saya lihat beberapa dari kalian, kita flashback ya. Beberapa dari kalian saat ini atau kemarin ya, kalian pernah mengalami masa-masa down, terpuruk ya. Terpuruk dalam ekonomi ya, finansial ya, atau dalam pekerjaan, karir kalian ya. Terus ada juga yang jatuh sakit kemarin atau terhianati di sini ya, mengalami kekecewaan yang sangat dalam, merasa tersakiti ya. Di sini saya lihat terus beberapa dari kalian ini kayak mau bangkit, mau keinginan kalian untuk bangkit tuh sangat-sangat berkobar gitu ya. Pingin melawan arus aja, nggak mau ngikut terus gitu. Kayak apa ya, karena emang ini berlawanan gitu, nggak masuk akal atau nggak benar, nggak sesuai dengan kebenaran gitu ya, dan keadilan, nggak adil lah kalian ngerasa. Jadi kalian pingin melawan gitu ya, atau tetap bangkit, tetap maju gitu, ingin bangkit lah gitu ya. Terus di sini kalian merasa pernah dipermainkan ya, berada di antara dua pilihan, antara ya dan tidak ya, tapi tidak bisa terlepas dari situasi tersebut, belum bisa gitu. Ingin melepaskan tapi nggak bisa melepas ya, ingin melawan tapi masih terombang ambing ya, ingin bergerak tapi masih stay di tempat, masih stagnan secara finansial itu ya. Dan di sini ada terjadi transformasi besar-besaran ya. Beberapa dari kalian dalam rumah tangga ada orang ketiga yang masuk menghancurkan hubungan kalian, tapi akhirnya bangkit dari kejadian tersebut. Terjadilah transformasi besar-besaran dalam hubungan kalian ya. Akhirnya kalian menjadi pribadi yang baru, pribadi yang makin bersemangat, pantang menyerah, bangkit lagi gitu. Kalau ini dalam pekerjaan, mungkin kalian merasa dihianati, ditusuk dari belakang oleh teman kalian, atau dijatuhkan ya, gitu. Diprovokasi apa ya, kayak ada yang memprovokasi atasan sehingga kalian tuh kayak jadi hancur gitu ya, sempat down, sempat terpuruk, sempat merasa dikucilkan oleh rekanan kalian, gitu. Tapi sini justru dari kejadian tersebut kalian malah nggak bisa diterima ini, saya nggak bisa diam, saya harus saya harus melawan, saya harus bangkit, saya harus tunjukkan siapa diri saya gitu. Jadi ada energi yang apa ya, pingin melawan arus, tapi bukan melawan arus yang negatif ya, tapi positif. Artinya kalian pingin bangkit aja gitu, pokoknya nggak boleh, ini nggak bisa diterima, ini nggak benar gitu. Intinya kalian ngerasa gitu. Jadi ya udah, kalau emang kalau ini dalam hal hubungan ya, kalian pikir bahwa ya udah, kalau dia tidak berubah, dia tetap terpengaruh dengan godaan orang ketiga, ya sudahlah, sekarang gue yang harus berubah dong gitu. Kamu pingin bahagiain diri sendiri aja gitu. Tapi kalau dalam pekerjaan atau finansial ya, intinya kalian pingin menunjukkan bahwa kamu bisa lebih baik dan tidak seperti yang dituduhkan gitu ya.
dan tidak semudah itu menjatuhkan kamu gitu. Intinya seperti itu. Nah, oke, itu flashbacknya ya. Dan untuk tahun 2025 nanti kita lihat energi kalian seperti apa. Oke, kalian akan terlepas dari yang namanya orang-orang toksik. Kalian fokus pada ambisi kalian ya. Memang bergetar banget ya. Apa ya? Kalian sudah adakan gencatan senjata ya ini. Pokoknya fokus pada ambisi kalian gitu aja. Ingin tegas pada diri sendiri bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kalian harus terlepas dari beban-beban berat ini ya. Nah, ini untuk kondisi kalian di tahun 2025, kalian fokus pada ambisi kalian ya. Ambisi yang ya tentang ketegasan, tentang melepaskan apa yang tidak harus menjadi tanggung jawab kalian. Kalian akan melepaskan itu ya. Dan akhirnya kalian pun terbebas dari segala beban-beban toksik itu. Beban-beban yang tak masuk akal, yang bukan tanggung jawab kamu gitu ya. Nah, di sini ada perundungan-perundungan yang kalian lakukan ya. Perundungan-perundungan kalian untuk menyambut sodoran semesta gitu ya. Jadi kalian langsung tangkap tuh ya. Ketika kalian menyendiri, kalian mendapatkan intuisi, mendapatkan pesan-pesan positif, dan kalian tidak menyia-nyiakan itu. Kalian akan merealisasikan, ingin mewujudkannya. Kalian memulai langkah baru ya ini. Dan dampaknya, efeknya nanti seperti apa? Kita cek ya. Akan terjadi seperti apa? Oke, kita cek kondisi kalian. Wow. Ya, kita lihat ya. Nah, kalian akan mencapai sebuah pencapaian yang membuat orang-orang termotivasi di sini ya. Kalian akan mendapatkan dukungan dari alam semesta atau para leluhur ya, untuk dipermudah segala pekerjaan kamu itu. Setiap pekerjaan kamu itu dipermudah nantinya ya, karena banyak orang-orang positif yang akan kalian temukan, kerjasama yang solid ya, yang kompeten ya. Jadi di sini orang-orang yang kalian akan bergabung dengan orang-orang yang penuh integritas tinggi. Nah, dari sini ada celebration, jadi kalian akan merayakan di 2025 ini. Kalian akan mengadakan perayaan atas kemenangan kalian atau keberhasilan kalian dalam karir ya. Dan ini ada nature sign ya. Akhirnya kalian lebih bisa rileks, menikmati alam semesta, kayak mengikuti dan menikmati gitu ya. Kalian lebih ngalir gitu ya, lebih ngalir aja, lebih lempem gitu ya. Kalau ada masalah yang terjadi, kalian lebih mengikuti petunjuk melalui firasat atau melalui intuisi kalian, sehingga kalian lebih ngalir aja gitu. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu lagi harus melawan arus, tetapi ya dengan kalian ngalir dalam vibrasi yang sesuai gitu ya, yang kayak vibrasinya udah nyatu gitu, udah ya sevibrasi dengan alam semesta. Jadi kemana-mana kalian tuh ya enteng aja gitu, kayak di kalian mendapatkan keridohan ya, keridohan ilahi ya. Jadi kalian mengikuti pesan-pesan penting, dan akhirnya segala yang kalian lakukan itu kalian usahakan juga berjalan mulus ya, tanpa hambatan lagi, dan ini menyenangkan banget ya. Dan ini Three Wisdom ya, tentang kayak selalu ada bantuan ya untuk yang datang ya. Selalu ada bantuan yang datang ketika kau menyuarakan ya, dalam hati kamu bersuara pingin ini pingin itu ya, selalu dimudahkan, disodorkan untuk kamu itu. Saya lihat seperti itu ya, tentang suara hati kamu. Saya pingin ini, saya pingin wujudkan ini ya, kamu usaha dan itu berhasil gitu. Sekarang kita cek dari segi keuangan ya, Scorpio sayang. Dari segi keuangan kira-kira seperti apa pencapaian kalian di tahun 2025 ini. Dari segi keuangan ya. Ini kartu-kartu saya sudah tua semua ya. Terus dari keuangan, wah sesuai harapan ya. Lancar banget ya finansial kalian ya, lancar banget.
Jadi dari keuangan kalian mencapai sesuai harapan ya. Ada The Star, ada Ace of Sword, dan ada Three of Wands ya. Bagus banget energinya ya. Jadi kalian akan dapat angin-angin segar tentang uang, kabar-kabar segar, kabar-kabar yang membahagiakan ya, memuaskan lah ya. Pokoknya ada kabar positif untuk keuangan kalian di 2025 ini, dan bahkan memulihkan semua situasi stagnan kalian ini akan dipulihkan ya. Jadi yang tidak lancar akan lancar ya, yang sedang sakit karena kekurangan keuangan ya bisa mengobati diri ya. Berobat ya, bisa berobat karena finansial kalian tercukupi di sini. Kalian terfasilitaskan oleh penghasilan kalian, oleh kelancaran finansial kalian. Akhirnya kalian mencapai, kalian bisa melakukan beberapa harapan ya, harapan yang mungkin kondisi finansial kalian tuh lagi sekarat banget ya. Ini akan terbangkitkan, terpulihkan ya, terpenuhi sesuai harapan kalian. Ada angin segar di sini, berarti tentang tanda-tanda positif ya. Ini juga ada The Star, jadi ini beberapa dari kalian akan luar biasa nih pencapaiannya. Ini tuh tajam banget ya, tajam banget ya. Emang kamu sangat berusaha keras, berjuang keras ya, gigih, pantang menyerah. Jadi hasilnya juga bakal banjirin ya ini, insya Allah. Bahkan kalian yang sakit pun akan bangkit ya, akan sehat seketika karena finansial kalian sudah bisa memulihkan keadaan ya. Ini asalnya tuh dari kerjasama yang baik ya, dari kerjasama yang baik ya. Asalnya juga dari harapan-harapan kalian yang kemarin tuh kayak tidak sesuai ya. Kemarin kalian sudah menabur, akhirnya kalian bisa menuai ini. Kemarin tuh kayak ada kerugian masa lalu ya, yang sudah kalian kerjakan hasilnya dipending-pending terus. Nah akhirnya tuh ini kayak ada yang membayar hutangnya, atau yang kemarin kalian sudah kerjakan tapi kayak Allah masih menahan rezeki kalian ya, dan kalian tetap bersyukur aja yang ada, akhirnya dibayar tuh di tahun 2025. Jadi segala perjuangan kita kemarin yang merugikan, kayak kita dirampas hak kita atau tidak dibayar atau mengalami satu masalah seperti misalnya di corona itu kan, kayak kita mengalami kerugian itu tuh kayak dikumpul jadi satu kan, terus dibayar di ya, alam semesta ya kayak tabur tuai gitu kan ya. Jadi gimana lagi ya, walaupun kemarin kita sudah kehilangan itu ya, bukan berarti dia hilang selamanya, karena nantinya akan dibayar di pada waktunya gitu. Jadi ini kayak Tuhan sudah menyediakan itu di tahun 2025 gitu. Jadi kerugian kamu masa lalu, kehilangan kamu di masa lalu secara finansial ya, kekecewaan kamu di masa lalu, atau hasil kerja kamu yang masih dipending-pending gitu ya, keuangan kamu ya, gaji kamu yang masih dipending-pending, bahkan kamu sudah resign, kamu nggak dapat tuh kayak oh ya saya ingat pesangon ya, kalian dapat pesangon itu akhirnya cair di sini di 2025. Dan di sini kalian akan lebih perhitungan, kalian sudah tahu ya apa yang harus saya lakukan untuk ke depan bisa berkembang lagi, mengembangkan keuangan saya ini supaya saya tidak mengalami stagnasi seperti kemarin, supaya saya punya persiapan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara tiba-tiba, tidak terduga, itu saya punya persiapan. Jadi kalian akan fokus untuk mengelola finansial kalian untuk lebih berkembang dan punya simpanan gitu ya, seperti investasi online atau investasi kayak tabungan kalian tuh, kalian sudah berpikir secara detail gitu ya, dari segala arah, dari segala kemungkinan tak terduga. Seperti misalnya, oke, saya mau investasi, oke, saya mau nabung, tapi gimana kalau jaringannya mati terus saya nggak ada uang cash di tangan. Nah beberapa dari kalian mungkin akan menabungnya tuh kayak nggak harus di bank gitu, kayak nabungnya tuh kayak mungkin di rumah ada tabungan khusus untuk persiapan terhadap hal-hal yang tak terduga seperti gangguan jaringan dan lain sebagainya. Tuh kalian akan pikirkan itu ya. Nah ini terus ada Wheel of Fortune ya, jadi secara finansial saya lihat akan semakin naik ya, naik lagi finansial kalian. Semakin kalian usahakan untuk mengembangkan finansial kalian, maka semakin naik ya posisi kalian, semakin naik kehidupan kalian secara finansial. Karena kalian sudah penuh antisipasi, perhitungan ya. Oke, seperti itu. Mari kita cek lagi dalam hal percintaan, kira-kira nasib kalian di tahun 2025 dari segi percintaan guys. Kita pakai kartu Romance Angels. Bagi yang mau konsultasi pribadi, dibacakan secara pribadi ya.
silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau di bagian bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu harganya, mau cek energi dia, energi kamu ya, tentang cinta, karir, keuangan, dan hal magic. Atau kalian ingin buka aura rezeki, aura jodoh, pembersihan energi negatif dalam diri, atau energi magic, dicek dulu lah energi kalian. Kalau emang ada kandungan magicnya ya boleh dibersihkan ya, karena kita tuh harus membersihkan energi sebulan itu minimalnya 3 kali ya. Kalau saya sih seringnya setiap hari malam Jumat atau hari Jumat gitu, supaya kita energinya tetap balance, tetap seimbang. Kalau enggak ya kita bisa drop, bisa buntu ya, bisa terprovokasi oleh keadaan bisa menguasai kita. Oke. Nah, sini dalam hal cinta untuk kalian yang jomblo dulu ya, yang jomblo akhirnya kalian kayak apa ya? Mungkin kemarin ya, kenapa kalian berpisah? Ya. Kenapa kalian berpisah? Mungkin pasangan kalian kurang terbuka, dia kurang menghargai, atau ada campur tangan pihak ketiga, ada masuknya orang ketiga, pihak keluarga ya, itu seperti itu. Dan akhirnya saya lihat ke depan di tahun 2025 nanti kamu akan menjadi pribadi yang sangat apa ya, menawan, patut dicintai ya, berharga, mahal banget ya, sudah punya value di sini, udah bercahaya, aura kamu mulai kebuka ya. Makanya kalau aura kamu belum kebuka, dibersihkan dong, bersihkan dari energi negatif, terus buka aura gitu, supaya aura kamu lebih fresh dan kamu lebih lancar gitu ya, lebih cekatan, lebih lincah, nggak lagi buntu, nggak lagi buyar gitu kan, nggak mudah buyar, nggak mudah terprovokasi oleh keadaan gitu kan, oleh hasutan gitu. Nah di sini aura kamu mulai kebuka, kamu udah fokus sama finansial, karir kalian udah fokus pada pembaruan diri, pembenahan diri, peningkatan value diri, sehingga di sini terjadilah ya, kamu di apa ya, banyak yang ngefans sama kamu ya. Ada seseorang teman yang ngefans banget sama kamu, entah ini dari masa kecil ya. Kalian akan bertemu, jodoh kalian tuh dari teman, awalnya pertemanan, atau awalnya kalian pernah di masa lalu pernah satu sekolah atau satu kerja gitu ya, satu kantor, atau pernah lah kalian berkenal dulu. Dan kalau kalian yang bertemu dengan orang baru banget, itu energinya tuh kayak bersahabat banget, kayak bisa diajak berteman gitu. Tidak hanya sepasang kekasih, tetapi energinya tuh kayak apa ya, klop banget, sevibrasi, dan kayak bisa diajak berteman gitu. Bercanda bisa, bertukar pikiran bisa, diskusi bisa, saling curhat bisa gitu, kerjasama juga bisa gitu ya, untuk kalian yang jomblo. Terus ini apa ya, beberapa dari kalian ini nantinya kayak kalian tuh berjodoh dengan seseorang tuh yang populer ya, kayak banyak yang incar gitu, atau kamu yang ketika kamu banyak yang incar, salah satu dari orang tersebut ternyata adalah jodoh kamu. Nah berapa dari kalian ini akan berjodoh dengan menemukan jodoh tuh kayak orangnya tuh kayak ini ya, jendes atau dudeks yang punya anak ya. Dan kebanyakan sih saya lihat karena mungkin kamu populer, atau dia yang populer gitu ya. Kamu berjodoh dengan orang yang populer, atau karena popularitas kamu itu membuat akhirnya kamu bertemu dengan jodoh kamu ini. Dan itu enggak apa ya, segan-segan dia ingin bertemu dengan keluarga kamu. Dia tidak hanya ingin mengenali kamu, tapi dia ingin mengenal keluarga kamu. Jadi ini tipe yang serius banget ya, kayak nggak neko-neko gitu, langsung jurur gitu to the point ya. Nah terus ini ada express your love ya, di bottom of the decknya itu kayak romantis banget, tipe romantis banget. Jadi kayak kamu tuh kayak kalau apa ya, bareng dia gitu ya, itu kayak lepas banget gitu, nggak ada yang tersendat-sendat gitu ya. Lagi kencang sama dia ya, berkencan sama dia tuh kayak nggak ada yang bisa yang kamu tutupin, langsung nyebur aja gitu. Kayak ya nggak, kayak kamu percaya penuh sama dia, energinya tuh kayak bisa dipercaya. Jadi kayak kamu nggak khawatir, kayak nggak harus gengsi, nggak harus gini gitu, kayak lepas aja gitu kayak ya, karena dia tuh nyambut, energinya tuh nyambut gitu ya. Namanya orang vibrasi ya, mau
ada kendala apa lagi gitu, kayak nggak ada kendala aja gitu. Kayak kadang kan kita harus gengsi, kita harus jaga wibawa di hadapan mereka, atau kita harus gini gitu, takut ini takut itu, tapi ini nggak, kayak klop banget gitu ya. Jadi nggak harus khawatir ini, harus khawatir itu, nggak boleh ngomong ini ngomong itu, nggak, dia nggak setertekan itu keles ya, dia nggak menekan seperti mantan kamu itu ya, dia nggak toksik itu. Intinya sesuai dengan harapan dan doa kamu lah ya, sesuai dengan dirimu. Yang namanya jodoh kan berarti dari tulang rusuk kita, dari kualitas kita kan gitu. Oke, untuk kalian yang sudah berpacaran lama atau udah bertunangan ya, kira-kira nasib cinta kalian seperti apa sih di tahun 2025 ini? Ntar ini saya sambil gendong anak saya nih, udah naik di pangkuan saya, jadi saya ngocoknya nggak bisa kelihatan di kamera ya. Kita pakai cara ini aja deh, biar lebih afdol gitu ya. Oke, kalian yang sudah berpacaran, saya lihat mungkin beberapa dari kalian ini ada stagnan ya, ada masalah untuk LDRan ya. Mungkin kalian lagi LDRan, terus kayak lagi putus komunikasi, atau kalian yang bersama ya tapi lagi marahan atau lagi break sementara karena ada masalah-masalah lain ya, masalah campur tangan dari keluarga atau masuknya orang ketiga, entahlah. Tapi di sini kalian akan rekonsiliasi, kalian akan nyambung kembali ya, kalian akan nyambung kembali. Terus ini ya, berapa dari kalian ya, akhirnya kalian gak nyangka sih, ternyata gak sia-sia hubungan kalian itu, ternyata dialah jodoh kamu gitu. Gak sia-sia kamu tuh ya, selama ini tuh kayak apa ya, mungkin dia punya karir tiba-tiba melonjak naik, tiba-tiba dia populer, atau nggak nyangka aja orang setinggi dia ini kok bisa seserius itu sampai tiba-tiba langsung ngelamar gitu ya. Kamu nggak nyangka, padahal kamu tuh kayak apa ya, sejauh kalian menjalani hubungan itu kok ini tuh kayak kalian ngerasa dia tuh nggak banyak janji, nggak banyak ngomong ya, nggak banyak apa ya tingkah, tapi dia tuh buktikan langsung gitu, langsung ngelamar gitu. Aneh gak sih? Tapi membahagiakan, kamu kaget tapi ternyata emang ya nggak nyangka aja gitu. Ini tuh sebuah surprise ya. Kok bisa sih, selama ini saya kurang yakin sih, karena dia kurang banyak ngomong, karena dia kurang banyak janji, dia nggak komit. Kok tiba-tiba langsung ngajak serius gitu ke pernikahan gitu. Amin ya. Ya ini pokoknya energinya menyenangkan banget. Kalian udah pacaran dan lagi break, tiba-tiba ya dia langsung lamar. Breaknya mungkin cukup lama, membuat kalian gak yakin lagi dengan hubungan kalian. Ternyata pas dia baliknya minta rekonsiliasi, langsung tuh ke lamaran pernikahan. Karena mungkin dia udah dapat petunjuk ya, dia udah juga menilai kamu siapa, udah cukup lah ya main-mainnya, udah cukup lah menilai kamu selama ini, udah cukup lah mengenal kamu. Jadi akhirnya ya gitu, alam semesta mendukung kalian untuk bersatu. Amin ya. Jadi diawali perpisahan, diakhiri dengan penyatuan. Aduh, parah banget. Oke, kita langsung aja ya, nggak usah dikocok lagi ya. Kita buka untuk kalian yang sudah menikah, seperti apa nasib cinta kalian. Wah, ini adalah cinta sejati. Cinta sejati, cinta sejati tak akan pernah mati. Aduh, turun. Tuh anak saya udah turun, syukur. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, oke, di sini untuk kalian yang sudah menikah dan berumah tangga, ini cinta kalian sejati. Gak usah khawatir ya. Nantinya dia akan menjaga kamu sepenuh hati. Dan kalaupun ada masuk godaan-godaan orang ketiga nih ya, dia bakal menangkis itu. Ya, jadi kamu juga harus antisipasi dong. Ini kayaknya ada masuk orang ketiga atau pihak keluarga yang mencampur itu. Mereka sampai repot-repot gunakan magic ya, berjuang banget untuk memisahkan kalian, menghancurkan kalian. Karena sebuah kekuasaan yang pingin mereka miliki gitu ya dari pasangan kamu atau dirimu, bisa jadi ya. Makanya mereka berusaha keras untuk memagic kalian sehingga rumah tangga kalian sering ada cekcok. Pokoknya adalah masuknya orang ketiga atau pihak ketiga, pihak keluarga ya.
Tapi kamu sudah dijaga oleh para leluhur, mungkin karena kalian ini nih ada calling your soulmate ya. Ini tentang spiritual juga ya, tentang doa-doa kamu yang kau panjatkan kepada Ilahi Rabbi sehingga dikabulkan, dikirimkanlah kamu seorang penjaga dari leluhur menjaga kamu sehingga kayak ada magic pun bisa kau tangkis sendiri. Kamu bisa terlindungi. Dengarkan intuisi kamu ya. Apapun yang dipesankan oleh intuisi kamu lakukanlah, karena emang itu bisikan dari para leluhur kamu untuk menjaga diri, magarin diri dan melindungi hubungan kalian. Nih, doa-doa kalian yang menentukan nasib cinta kalian, nasib rumah tangga kalian. Ini karena kalian udah true love ya, cinta sejati. Oke, cinta selesai ya. Untuk rumah tangga sudah selesai ya. Oke, kita masuk ke pesan semesta yang berhubungan dengan nasib kamu juga ya. Di sini tuh ada isi tentang petunjuk ya, atau nasib juga. Di sini tidak diistimewakan adalah keistimewaan, teguh, tangguh, fokus, maju. Pergeseran adalah perubahan. Jadi mungkin kamu ngerasa kemarin gak diistimewakan, padahal kamu tuh sebenarnya istimewa. Cuman kamu sedang digeserkan untuk mendapatkan tempatmu yang seharusnya aja. Ngerti kan? Ya, jadi gak usah pesimis. Sebenarnya pergeseran itu adalah perubahan. Jadi kalau kamu disingkirkan gak usah kecewa, gak usah putus asa, bangkit lagi, karena kamu harus sampai ke tempat kamu yang seharusnya. Oke, ngerti kan ya? Itu seleksi alam. Oke, sekarang sini banyak orang yang akan respect padamu karena kamu sangat berkualitas dan pantas diapresiasi. Wow, keren ini. Ya, nanti banyak orang yang akan respect pada kamu karena kamu sangat berkualitas. Nanti kalau kualitas kamu ini mencuat ya, populer ini ya, dan kamu akan diapresiasi. Oke, di sini perluas zona nyamanmu, mengambil risiko yang terukur, teruslah belajar hal-hal baru. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Oke, jadi itu anak saya yang autis suka begitu ya. Jadi kamu disarankan oleh semesta ini, pesan semesta, perluas zona nyamanmu, mengambil risiko yang terukur, teruslah belajar hal-hal baru ya. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Artinya tentang inovasi ya. Kenapa orang sukses selalu cinta akan inovasi ya? Selalu berusaha untuk berinovasi. Sudah sukses tapi masih ingin berinovasi terus, karena mereka mempertahankan atau meningkatkan kesuksesan mereka lagi gitu. Jadi kesuksesan kita itu adalah kiat-kiat kita yang kita buat setiap hari. Nah, jadi perluas zona nyamanmu bukan berarti kamu stay di tempat, diam di zona nyaman, tapi buatlah zona nyamanmu tuh lebih luas, lebih abadi dengan cara mengambil risiko yang terukur, teruslah belajar hal-hal baru ya. Karena kesuksesan kita itu adalah yang kita buat setiap hari itu dengan tertata, teratur, penuh semangat, penuh inisiatif ya gitu. Tidak membuang waktu gitu ya, untuk selalu berinovasi. Oke. Pesawat. Ini dinding saya tuh masih, ini kan saya dikontrakan, jadi dinding saya tuh suka kalau pesawat mendarat itu kan dekat di Bandara Babula Ternate ya. Jadi kalau pesawat mendarat tuh kan ada getaran-getaran, jadi itu dindingnya tuh kayak menjatuhkan pasir-pasir gitu, pasir dinding, semen-semen, butiran debu. Ini pesan semesta berhubungan dengan nasib kamu. Bergabunglah dengan orang-orang sefrekuensi, bergaullah dengan orang-orang sevibrasi, karena hanya mereka lah yang bisa sejalan dengan kamu. Emang benar sih ya. Dari circle-circle itulah kamu akan temukan pasangan hidupmu. Wah, jodoh dong. Serta hanya yang bermental baja saja yang mampu mengarungi hidup dengan kamu. Jadi kalau kamu ingin cari jodoh ya, carilah pertemanan. Kamu akan dapat tuh jodoh kamu tuh melalui pertemanan atau hubungan-hubungan yang sevibrasi. Kalau nggak sevibrasi jangan masuk lah, kamu keluar dan tutup ya hubungan kamu dengan orang-orang toksik. Walaupun mereka adalah orang-orang yang tadinya kamu dekat, akrab, tapi kalau mereka toksik ya lepaskan ya. Walaupun kamu udah berhubungan dengan seseorang tersebut tapi sifatnya toksik ya lepaskan, karena kamu
layak, dan kamu itu harusnya emang berjodoh dengan yang sevibrasi sama kamu. Jadi kalau kamu maksa karena kamu bucin sama orang toksik ini, aduh, nggak bisa, nggak abadi, sebentar aja udah bisa lagi gitu. Kamu akan kecewa berlarut-larut, bertubi-tubi bahkan. Kalau kamu tetap maksa bucin, ya, nggak mau lepas, nggak mau move on, atau nggak mau membersihkan diri kamu dari hubungan-hubungan toksik gitu. Jadi makanya di sini bilang, jadi di sini makanya disarankan padamu bergabunglah dengan orang-orang sefrekuensi, bergaulah dengan orang-orang sevibrasi, karena hanya mereka lah yang bisa sejalan dengan kamu, ya. Dan dari circle-circle itulah kamu akan menemukan pasangan hidupmu. Nah, pasangan kamu hidupmu tuh yang berasal dari circle-circle positif itu, ya. Jadi serta hanya yang bermental baja saja yang mampu mengarungi hidup dengan kamu. Jadi mungkin kamu ini hidupnya berat, jadi kamu butuh pasangan tuh yang mentalnya baja gitu, supaya bisa mengarungi. Kalau mentalnya kaleng-kaleng, ya, mentalnya apa ya, abal-abal, nggak bisa dong kamu maksain untuk berjalan sejalan dengan kamu. Nggak bisa untuk kau paksa dia hidup bersama kamu selamanya. Dia harus keluar dari kehidupan kamu. Jangan maksa dia untuk harus gini dong, harus gini. Nggak bisa, kan dia nggak sevibrasi sama kamu, mentalnya nggak kuat. Kalau hidup kita berat, kita harus cari pasangan tuh yang juga bermental baja si baja kita. Jangan cari yang abal-abal, jangan cari yang kaleng-kaleng, jangan cari yang mentalnya di bawah kita, ya, nggak di level kita, ya, karena nanti dia akan lari. Kita nggak usah maksa, ya, gitu. Dia dan mereka menilai kamu sekarang sudah jauh berbeda, lebih banyak diam dan tidak meninggikan diri, apalagi bercerita tentang pencapaianmu. Padahal kamu lebih sukses daripada mereka. Jadi nantinya kamu tuh akan lebih sukses dari teman-teman kamu, keluarga kamu, saudaramu, ya. Tapi mereka tuh menilai kamu sekarang tuh sudah jauh berbeda. Nanti di tahun 2025 tuh kamu akan berbeda banget bagi orang-orang sekitar kamu, ya. Nah, kamu tuh lebih banyak diam, kamu tidak lagi meninggikan diri, banyak bercerita, udah enggak tentang dirimu, kamu cut off, ya. Pokoknya kamu nggak mau bercerita lagi lah. Kamu lebih banyak diam lah, ya. Apalagi bercerita tentang pencapaian kamu, walaupun mereka tahu kamu udah berhasil, tapi kamu jarang ngomong tentang detailnya pencapaian kamu tuh kayak gimana. Dulunya mungkin kamu ceplas-ceplos, ya, tapi walaupun kamu sudah sukses, lebih sukses, tapi kamu nggak mau ngomong, menggambarkan tentang besarannya gitu. Kamu lebih merahasiakan, ya, karena kamu udah tahu tentang potensi terhadap atau efek dan dampak terhadap mereka yang tahu, ya, yang tahu tentang besaran pencapaian kamu, ya, tentang gimana penghasilan kamu atau perkembangan kamu tuh, kamu kayak lebih tertutup gitu, ya. Oke, di sini disarankan oleh semesta jangan terlalu cepat memberi saran, jangan sampai kamu yang jadi sasaran. Jadi sebaiknya kalau ada yang mengeluh sama kamu, curhat sama kamu ya jadi pendengar yang baik, ya. Boleh sih kamu beri saran atau apa gitu, tapi jangan yang terlalu menggebu-gebu banget, karena terkadang, ya, kita terlalu kasihan, terlalu empati juga bakal dimanfaatkan loh, apalagi kalau kamu yang lagi naik daun, ya. Pasti jadi sasaran, ya. Oke, antisipasif lah, ya. Oke. Dan di sini untuk zodiak inisial nama kalian yang resonate dalam pembacaan saya di sini, ini bisa inisial nama orang, nama kota juga, ya, nama kota tempat tinggal, nama negara, nama desa, nama kelurahan, ya, bisa masuk di sini. Jadi sesuaikan dengan orang yang kau fokuskan dan inisial namamu, ya, tempat tinggalnya, tempat tinggalmu yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Mari kita cek. Susah ya keluarnya, ya. Kita obok-obok aja, ya. Oke. Sini ada huruf W, T, H, M, P, R, B, L, X, U, A, D, C, I, E, J, O, F, V, dan Q. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia kalian yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Usia dan tanggal lahir, ya, kamu atau dia yang kau fokuskan.
sini ada 15, 75. Kenapa sampai angka 75? Karena emang ada kalanya orang-orang, emang kenyataan ya, bukan ada kalanya, tapi emang kenyataan orang-orang yang sudah berusia lanjut itu mereka makin sukses ya, dan sudah layak sukses karena mereka sudah banyak berperjuangan, udah banyak pengalaman kan ya, udah banyak ilmu lah ya, udah capek banget dalam perjuangan hidup, jadi udah layak untuk mereka mendapatkan kesuksesan itu ya, menikmati kesuksesannya gitu ya. 15, 75, 69, 35, 70, 58, 73, 44, 62, 7, ini tanggal lahir dan usia ya, 7, 14, 50, 27, 34, 46, 47, 10, 45, 56, 71, 37, 29, 9, 23, 68, 28, 17, 1, 63, 72, 55, dan 43. Oke. Kita masuk ke zodiak yang terkoneksi, say. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian yang resonate di sini. Tadi profesinya udah saya bacakan ya, banyak ya. Oke. Karena energi umum kan, jadi harus lebih mendetail kitanya. Dari segi profesi, inisial nama dan angka tanggal lahir. Aduh, banyak pasir ini. Ini runtuhan dinding. Zodiak yang terkoneksi. Oke. Capricorn, Aries, Scorpio, Cancer, Taurus, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Leo, dan Pisces. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja saudara, teman, atau tetangga, atau sepupu, atau pasangan mereka juga berzodiak yang sama dengan kamu, Scorpio, dan ini bisa diafirmasikan ke dalam hidup mereka di tahun 2025 nanti ya, dalam diri mereka, sehingga di 2025 nanti mungkin resonate sama mereka juga. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan juga semoga kalian yang 10 dari kalian yang menonton ya, 10 orang dari kalian yang menonton video saya ini adalah orang-orang yang sukses di tahun 2025 menjadi miliarder, bahkan triliuner. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.